Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Anda semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita data mining dengan topik metode prediksi dengan menggunakan algoritma Roth-Set Theory. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Roth-Set Theory merupakan metodologi yang elegan dan kuat yang mengekstraksi dan meminimalkan aturan dari tabel keputusan dan sistem informasi Paulikin. Gagasan utama dari Roth-Set ini adalah inti, reduksi, dan ketergantungan pengetahuan. Metode Roth-Set merupakan sebuah pendekatan pertama diteruskan oleh matematikawan Paulak pada awal tahun 80-an, melainkan digunakan sebagai alat matematika untuk mengobati kabur dan tidak tepat. Teori set kasar atau Roth-Set teori ini mirip dengan teori set Fuzzy, namun ketidaktepatan dalam pendekatan ini diungkapkan oleh daerah batas set dan bukan oleh keanggotaan parsial seperti pada teori set Fuzzy. Konsep set kasar atau Roth-Set dapat didefinisikan secara umum dengan cara operasi interior dan penutupan topologi perkiraan. Ini adalah skema penyelesaian menggunakan metode Roth-Set. Pertama, itu adalah decision system, yang kedua adalah equivalent class, selanjutnya akan melakukan proses discernibility matrix modulo D, selanjutnya kita melakukan reduction, dan yang terakhir adalah general rule-nya. Decision system adalah information system dengan atribut tambahan yang dinamakan dengan decision attribute. Dalam data mining dikenal dengan nama kelas atau target. Atribut ini mempresentasikan hasil dari klasifikasi yang diketahui. Decision system merupakan fungsi yang mendeskripsikan information system, maka information system atau IS menjadi decision system sama dengan U, U, AC, di mana U adalah merupakan sekumpulan example atau contoh atau objek yang terdiri dari X1, X2 sampai dengan X yang ke M. Sementara yang A merupakan sekumpulan atribut kondisi secara berurutan, terdiri dari atribut 1, atribut yang kedua, sampai dengan atribut yang ke N. Sedangkan C itu adalah decision atributnya atau atribut keputusannya. Yang kedua, equivalent class. Equivalent class adalah pengelompokan objek-objek yang sama untuk atribut A. U itu adalah sampelnya, atribut A. Discernibility matrix itu didefinisikan sebagai sebuah IS information system di mana A sama dengan sampel, atribut, dan B gabung A. Discernibility matrix dari A adalah MB, matriks B, di mana tiap-tiap entry dari MB itu terdiri dari I, J, terdiri dari sekumpulan atribut yang berbeda antara objek XI dan XJ. Discernibility matrix modulo D didefinisikan seperti berikut, di mana modulo I, J adalah sekumpulan atribut yang berbeda antara objek XI dan XJ, dan juga berbeda atribut keputusannya. Diberikan sebuah decision system A itu sama dengan U atau example, atribut D, atribut D. Dan subset dari atribut B gabung A. Discernibility matrix modulo D dari A itu adalah MBD didefinisikan seperti berikut, di mana MB I, J
adalah sekumpulan atribut yang berbeda antara objek XI dan XJ dan juga berbeda atribut keputusannya. Reduction untuk data yang jumlah variabelnya sangat besar, sangat tidak mungkin mencari kombinasi variabel yang ada karena jumlah indiscernibility yang dicari itu adalah 2n dikurang 1 dikurang 1. Oleh karena itu, dibuat suatu teknik pencarian kombinasi atribut yang mungkin dikenal dengan quick reduct, yaitu dengan cara nilai indiscernibility yang pertama dicari adalah indiscernibility untuk kombinasi atribut yang terkecil yaitu 1. Yang kedua, kemudian lakukan proses pencarian dependensi atribut. Jika nilai dependensi atribut yang didapat sama dengan 1, maka indiscernibility untuk himpunan minimal variabel adalah variabel tersebut. Yang ketiga, jika pada proses pencarian kombinasi atribut tidak ditemukan dependensi atribut sama dengan 1, maka lakukan pencarian kombinasi yang lebih besar, di mana kombinasi variabel yang dicari adalah kombinasi dari variabel di tahap sebelumnya yang nilai dependensi atribut paling besar. Lakukan proses 3 sampai didapat nilai dependensi atributnya sama dengan 1. Yang keenam adalah general rule. Ya, proses utama menemukan pengetahuan dalam database adalah ekstraksi aturan dari sistem pengambilan keputusan. Metode set kasar atau metode rote set dalam menghasilkan aturan keputusan dari tabel keputusan didasarkan pada perhitungan set mengecil. Metode route set, ya, gambaran proses analisa suatu masalah dan gambaran dari penerapan metode route set untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk menunjang analisis data dalam pencarian knowledge atau pengetahuan, kita akan mencoba untuk mentransformasi data manual tentang data penjualan. Ini adalah proses route set. Ya, yang pertama, kita akan menyiapkan data dalam bentuk decision system. Yang kedua, membentuk equivalent class. Yang ketiga, membentuk matriks discernibility modulo D. Yang keempat, melakukan proses reduction. Yang kelima, menghasilkan pengetahuan atau knowledge. Ini adalah contoh penyelesaian kasusnya. Ya, yang pertama adalah kita menyiapkan data dalam bentuk decision system. Data disiapkan dalam bentuk tabel yang berisikan atribut kondisi dan atribut keputusan. Pada tabel 1 nanti kita akan melihat ya atribut kondisi. Di sini contohnya adalah fasilitas, transportasi, dan reputasi. Sementara atribut keputusan itu adalah penjualan. Ya, bentuk decision system ini kita sajikan dalam tabel 1 ini. Jadi di sini ada objek ya, ada objeknya ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 dan E12. Jadi objeknya ada 12. Selanjutnya atribut kondisinya itu tadi adalah fasilitas. Ya, fasilitas itu terdiri dari ya nilai atributnya ada kurang lengkap. Ya, ini lengkap. Selanjutnya sangat lengkap. Jadi ada 3. Kurang lengkap, lengkap, dan sangat lengkap. Atribut kondisi yang kedua yaitu transportasi. Transportasi ini nilai atributnya adalah kurang lancar, lancar, selanjutnya sangat lancar. Ya, atribut kondisi yang ketiga itu adalah reputasi. Reputasi ini ya nilai atributnya itu adalah baik dan sangat baik. Jadi hanya ada 2. Sementara penjualan itu adalah merupakan atribut keputusan atau kelas atau target. Ya, penjualan ini ya itu terdiri dari kurang laris, laris, dan sangat laris. Oke. Setelah kita menentukan bentuk decision systemnya, langkah keduanya adalah membentuk equivalent class. Equivalent class di sini adalah kita akan mengelompokkan objek-objek yang mempunyai nilai atribut kondisi yang sama. Equivalent class-nya disajikan pada tabel yang kedua ini. Ingat tadi, ya kita akan mengelompokkan ya objek-objek yang mempunyai nilai atribut kondisi yang sama.
ya nilai kondisi yang sama berdasarkan dari tabel 1 ini. Ya, kalau kita lihat ya dari 12 objek ini, ya dari 12 objek ini di fasilitas itu ada ya pengelompokan yang pertama itu adalah dengan fasilitas kurang lengkap, transportasi kurang lancar, reputasinya baik, penjualannya adalah kurang laris. Ini adalah pengelompokan yang pertama. Jadi kita sebut dengan equivalent kelasnya adalah EC1. Ya, EC1. Kita simbolkan equivalent kelasnya, kita singkat dengan EC. Jadi EC1. Ya, jadi fasilitas kita simbolkan dengan A, transportasi kita simbolkan dengan B, reputasi kita simbolkan dengan variabel C. Ya, jadi di sini ya, yang equivalent class yang pertama itu adalah pengelompokan dari atribut kondisi yang pertama. Ya, seperti yang kita lihat dari tabel sebelumnya, pengelompokan pertama itu adalah kurang lengkap, kurang lancar, baik, dan ya ini targetnya adalah kurang laris. Jadi di sini semua yang kurang lengkap, ya kurang lancar, baik, kurang laris masuk ke dalam pengelompokan yang pertama. Selanjutnya pengelompokan yang kedua, kalau kita lihat di fasilitas kurang lengkap ya dan transportasinya kurang lancar, itu ada reputasinya sangat baik. Ini berarti menjadi pengelompokan yang kedua atau yang kita sebut dengan equivalent class yang kedua. Ya, kita lihat di sini ya equivalent class yang keduanya itu adalah kurang lengkap, kurang lancar, sangat baik dan laris. Nah, untuk yang pengelompokan yang ketiga, kalau kita lihat ya kurang lengkap tidak ada lagi, hanya dua, reputasinya baik dan sangat baik. Sementara yang pengelompokan yang ketiga itu adalah lengkap, kurang lancar, baik dan laris. Ya, sedangkan pengelompokan yang keempatnya adalah lengkap, lancar, baik dan laris. Ya, ini dia. Selanjutnya untuk pengelompokan yang berikutnya, ya yang kita lihat di sini berarti yang kurang lengkap sudah kita definisikan yang sangat lengkap. Dan ternyata di sini dalam sangat lengkap ini, ya fasilitas sangat lengkap, transportasinya sama-sama sangat lancar, ya. Selanjutnya reputasinya sama-sama sangat baik dan penjualannya sama-sama sangat laris. Berarti dia hanya ketiga example ini atau ketiga objek ini itu bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok ya yang kita sebut dengan equivalent class yang kelima ya. Jadi dari 12 objek ini kita bisa mengelompokkannya ke dalam 5 equivalent class ya. Ya kita simbolkan dengan EC1, EC2, EC3, EC4 dan EC5. Oke, langkah ketiga ya, kita akan melakukan discernibility matrik modulo D ya. Pada matrik ini, kolom-kolom pada matrik diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi berbeda, juga berbeda nilai keputusannya. Jadi, yang harus kita perhatikan pada saat kita akan membuat discernibility matrik modulo D ini, ya, kita akan mengecek ya masing-masing equivalent class yang ada itu apakah dia berbeda atribut kondisinya dan dia juga harus memiliki ya berbeda nilai keputusannya. Jadi kalau nilai keputusannya sama sementara nilai atributnya berbeda itu tidak kita berikan ya. Jadi kita hanya mengisikan dengan tanda X. Yang tanda X ini berarti ya ini tidak ada ya, tidak ada perbedaan artinya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Misalnya di sini adalah equivalent kelas 1 dengan equivalent kelas 1. Berarti apabila kita membandingkan antara equivalent kelas 1 ini dengan equivalent kelas 1 juga, berarti kita melakukan perbandingan antara equivalent kelas yang sama, maka tentu tidak ada perbedaan antara atribut kondisi yang ada, baik itu fasilitas, transportasi, dan reputasi. Ya, maka di sini nilainya adalah kita kasih tanda silang atau tanda X. Ya, ini berarti ini tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita akan mengecek ya equivalent kelas 1 itu dengan equivalent kelas yang kedua. Ingat tadi kita harus mengecek atribut kondisi yang berbeda dan dia juga harus memiliki atribut keputusan yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat EC1 dengan EC2 ya, equivalent kelas 1 dengan equivalent kelas yang kedua. Di sini
di dalam fasilitas, atribut kondisi fasilitas berarti dia sama-sama ya kurang-kurang lengkap, dan transportasi juga dia sama-sama kurang lancar, berarti tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah di reputasi. Di EC1 dia baik, sementara di EC2 dia sangat baik, dan keputusannya juga berbeda, berarti bisa kita pertimbangkan ya. Jadi di sini yang ada ya di EC1, EC2 itu adalah C. Ini datangnya C. Jadi C ini datangnya adalah ya setelah kita melakukan perbandingan antara ekuivalen kelas 1 dengan ekuivalen kelas yang kedua. Dia berbeda di atribut kondisi ya reputasi, atau kita simbolkan dengan C. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat lagi ya perbandingan dari ekuivalen kelas 1 dengan ekuivalen kelas yang ketiga. Ya, ekuivalen kelas yang ketiga. Ini dia EC1 dengan EC3. Kalau kita lihat ya dia berbeda gini di fasilitas. Di sini kurang lengkap, sementara di sini lengkap. Dan kita cek lagi di sini, apakah atribut keputusannya berbeda? Rupanya berbeda. Di EC1 kurang laris, sementara EC3 adalah laris. Berarti berbeda. Kalau berbeda, berarti kita bisa lanjutkan. Ya, dia berbeda berarti di atribut kondisi fasilitas, yaitu A. Sementara di transportasi dia sama-sama kurang lancar, dan reputasi sama-sama baik. Berarti yang berbeda cuma di fasilitas. Makanya EC1 dengan EC3 nilainya adalah A. Ya, itu adalah variabel A. Jadi dia berbeda di atribut ya fasilitas. Oke. Sekarang EC1 dengan EC4. EC1 dengan EC4, berarti ini EC1 dengan EC4, kita cek dulu dia apakah berbeda di keputusan. Ternyata berbeda ya, kurang laris satu, dan ini adalah laris. Selanjutnya baru kita lanjutkan prosesnya. Kita lihat atribut kondisinya ya, mana yang berbeda. Berarti di sini kurang lengkap, ini lengkap ya, berarti di A juga berbeda. Di transportasi di EC1 kurang lancar, dan di EC4 lancar, berarti berbeda, berarti A dan B juga berbeda. Selanjutnya reputasi ya, ini baik, berarti sama, berarti dia berbeda cuma di variabel A dan B ya, makanya nilainya di sini adalah AB. Selanjutnya yang EC5 ya, EC5 kita lihat EC1 dengan EC5. Kita lihat dulu ya keputusannya, ternyata berbeda. Kalau berbeda berarti bisa kita teruskan proses selanjutnya. Kita akan mengecek ya atribut kondisi yang berbeda ya. Di EC1 berarti ya di sini kurang lengkap, yang di EC5 berarti sangat lengkap. Berarti ini berbeda ya. Jadi berbeda di variabel A. Selanjutnya di transportasi juga ternyata berbeda ya. Di EC1 kurang lancar, yang di EC5 sangat lancar. Berarti di B juga berbeda. Di reputasi kita cek EC1 adalah baik, EC5-nya sangat baik. Berarti ini juga berbeda. Makanya EC1 dengan EC5 ini ya variabel yang berbeda itu adalah atribut kondisinya ketiga-tiganya berbeda di fasilitas, transportasi, dan reputasi. Jadi ABC isinya. Oke, untuk memudahkan kita untuk mengisi kolom yang di sini ya, artinya kan nilai dari baris EC1 ini itu akan sama dengan nilai kolom EC1. Jadi kita tinggal pindahkan ini. Berarti di EC2-nya ada C, maka kita letak C di sini. EC3-nya A, kita letakkan A. EC4-nya adalah AB, kita letakkan AB. EC5-nya di sini ABC, kita letakkan ABC. Berarti kita sudah tertolong ya, kita sudah dapatkan nilai untuk baris 1 dan kolom ke-1. Sekarang kita lihat lagi di EC2, berarti yang kosong adalah di sini. Ya, EC2 kita lihat. Kalau kita membandingkan variabel ekuivalen kelas 2 dengan dirinya sendiri, maka tidak ada perbedaan. Makanya di sini dikasih X. X ini artinya tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya EC2 dengan EC3. EC2 dengan EC3 kita lihat ya. EC2 ini EC2 dengan EC3. Kita lihat di sini tabel keputusannya dulu ya, di atribut keputusannya. Ternyata dia sama nilai atribut keputusannya. Kalau dia sama, maka kita tidak perlu melanjutkan proses berikutnya. Kita kasih tanda ya, di sini tanda X. Selanjutnya EC2 dengan EC4. Kita akan lihat lagi tabel keputusannya. EC2 dengan EC4 juga mempunyai atribut keputusan sama ya, laris-laris. Berarti dia tidak perlu kita teruskan. Nilainya dikasih nilai X di sini.
Selanjutnya kita lihat lagi EC2 dengan EC5 ya. EC2 dengan EC5, maaf ya, EC2 dengan EC5. Nih EC2 dan EC5. EC2 dengan EC5 berarti berbeda di fasilitas ya. Ini di sini kurang lengkap, di sini sangat lengkap, berarti fasilitasnya yang berbeda itu adalah A. Selanjutnya di transportasi juga berbeda, berarti AB. Sementara di reputasi dia sama, berarti dia hanya berbeda di fasilitas dan transportasi atau di AB ya, AB ini. Oke, sekarang tadi sama dengan konsepnya, baris ini menjadi kolom. Jadi nilainya yang EC3 di sini adalah X, kita kasih di sini tandanya X untuk memudahkan kita. Selanjutnya EC4-nya di sini X, di sini X juga. Selanjutnya EC5-nya nilainya di sini AB, kita tinggal tulis AB. Oke, sekarang berarti yang kosong adalah ini yang belum kita isi. Sekarang kita lihat. Sekarang ya, untuk ekuivalen kelas yang ketiga, apabila kita bandingkan dengan dirinya sendiri, maka tidak ada. Ya, di sini X kita tandai ini, jadi di sini tidak ada perbedaan. Oke, selanjutnya EC3 dengan EC4, ya, EC3 dengan EC4. Kita balik EC3 dengan EC4. Kita cek dulu ya atribut keputusannya, ternyata sama, maka tidak perlu kita lanjutkan. EC3 dengan EC4, maka kita kasih tanda X di sini. Di sini artinya tidak ada perbedaan. Oke, sekarang EC3 dengan EC5 ya. Ekuivalen kelas yang ketiga dengan ekuivalen kelas yang kelima. Ya, ekuivalen kelas yang ketiga dengan ekuivalen kelas yang kelima. Di sini dia EC3-nya di fasilitas itu lengkap, yang di EC5 sangat lengkap. Berarti ini berbeda. Jadi ada di A. Selanjutnya di sini kurang lancar, di sini sangat lancar, berarti berbeda di B. Selanjutnya di sini baik dan ini sangatlah baik ya, berarti dia berbeda ketiga-tiganya A, B, C ya, maka di sini nilainya ABC. Sama tadi ya, nilai baris menjadi nilai kolom ya. Berarti EC4-nya kita tulis X di sini, EC5-nya kita tulis ABC di sini. Oke, selanjutnya ya, kita akan mengecek yang kita kosong ada di sini lagi nih. Yang kosong ada di sini. Dan kita akan membandingkan nilai EC4 ekuivalen kelas yang keempat dengan ekuivalen yang keempat. Karena tadi apabila kita membandingkan ekuivalen yang sama, maka ini tidak ada perbedaan, nilainya adalah X. Sekarang ekuivalen 4 dengan ekuivalen kelas yang yang kelima ya, jadi EC4 dengan EC5. EC4 dengan EC5, kita cek dulu keputusannya, ternyata berbeda, maka prosesnya kita lanjutkan. Berarti dia akan berbeda, dilihat di sini, di atribut kondisi fasilitas dia berbeda, di atribut transportasi juga berbeda, di atribut reputasi juga berbeda. Berarti nilainya adalah perbedaannya A, B, C. Ya, maka di sini nilainya A, B, C. Ya, mau tadi lihat. Untuk memudahkannya, baris menjadi kolom nilainya sama. Jadi di sini EC5-nya jadi ABC. Nah, terakhir yang kosong ada di sini nih, ya, yang kosong. Sekarang kita akan melakukan perbandingan, berarti ekuivalen kelas yang kelima ini ya dengan ekuivalen kelas 5 ya, itu sama-sama di EC5, berarti kalau kita bandingkan ekuivalen yang sama itu tidak ada perbedaan. Jadi nilainya X di sini ya. Oke, sekarang yang keempat, langkah berikutnya adalah setelah kita mencari tadi discernibility matrik modulo D-nya, kita akan melakukan proses reduction. Jadi proses reduction ini digunakan untuk memilih atribut kondisi yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan. Caranya, kita harus membuat persamaan aljabar boolean berdasarkan matrik discernibility modulo D yang sudah kita hasilkan pada langkah yang ketiga. Hasilnya dijadikan sebagai reduct. Ingat, polisi sudah menanyakan kepada Ananda ya, bahwa apakah Ananda sebelumnya sudah paham tentang aljabar boolean, dan Ananda bilang ya, seperti sudah ditarakan bahwa Ananda sudah belajar tentang aljabar boolean. Mudah-mudahan tidak menjadi kesukaran untuk menyederhanakan ya fungsi dari aljabar boolean, persamaan aljabar boolean ini. Oke. Sekarang persamaan aljabar booleannya berdasarkan matrik discernibility modulo D, kita akan melakukan proses reduct. Jadi hasil reductnya kita sajikan dalam tabel yang keempat ini. Ya.
Sekarang kelas E1 ya, kelas E1 itu kita dapatkan nilainya ya, kita dapatkan nilainya berdasarkan matrik ini ya, berdasarkan matrik ini. Ini artinya ya, ini berarti C ya dan ya atau N atau kali C N A or B ya, N A or B or C, atau C dikali dengan A dikali dengan A ditambah dengan B dikali dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C ya. Itu yang pertama ya. Jadi ini dia C N A or B, N A or B or C, atau C dikali dengan A dikali dengan A ditambah dengan B dikali dengan A tambah B tambah C. Jadi yang V terbalik ini ya, itu dibaca dengan N atau kali. Sementara yang ini ya, yang V, huruf V ini dibaca dengan tambah atau OR ya, dibaca dengan tambah atau OR. Maka dari aljabar boolean dari C dikali dengan A dikali dengan A ditambah dengan B dikali dengan A tambah B dikali dengan C, itu hasil dari penyederhanaan fungsi aljabar boolean ini, itu hasilnya adalah AC. Maka reduknya kita tulis dengan ini tanda kurung seperti ini ya, itu adalah AC. Nah, selanjutnya kelas yang kedua, itu kita ambil dari pengelompokan yang kedua, yaitu ekuivalen kelas yang kedua. Ini artinya C, ya, C, N, A ditambah dengan B, ya, C dikali dengan A tambah B, atau C, N, A or B, ya, ini. Sementara ini dia, ya, ini dia C, N, A or B, atau C kali A tambah B, ya. Selanjutnya yang ketiga ya, yang ketiga kita dapatkan ini dia A N A tambah B tambah C ya, ini A N A tambah B tambah C. Oke, selanjutnya yang keempat kita lihat di sini AB, A ditambah dengan B dikali dengan A ditambah dengan B dikali tambah dengan C ya. Ini dia A ditambah dengan B atau A or B, N, A or B or C ya. Selanjutnya yang kelimanya itu adalah ini, yang kalau dia muncul dua kali kita cukup menyebutnya satu kali ya. Jadi ABC ini tiga kali muncul, kita cukup menyebutnya satu kali ya. Jadi ABC, A ditambah dengan B ditambah dengan C, atau A or B or C, N ya, atau dikali A or B ya, A or B, atau A ditambah dengan B. Jadi itu kita jadi nilai hasil redak ini atau reduction atau proses reduction ini mengacu kepada matrik modulo D-nya ya. Selanjutnya dari persamaan aljabar boolean ini kita harus lakukan penyempurnaan ya, kita lakukan penyederhanaan. Jadi dari aljabar boolean yang pertama itu kita dapatkan hasil penyederhanaannya adalah AC. Sementara yang kedua ini hasil penyederhanaannya dapat adalah C dikali dengan A, itu adalah AC, ini dia, ditambah ini OR ini tambah dengan C dikali dengan B atau BC ya, ini dia. Selanjutnya reduknya kita tulis AC, BC. Oke, selanjutnya dari aljabar boolean A dikali dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C, hasil penyempurnaannya atau penyederhanaannya adalah A ya, kita tulis di reduknya adalah A. Selanjutnya yang E4 ya, atau kelas yang keempat, yaitu A ditambah dengan B dikali dengan A tambah B tambah C, itu hasil penyederhanaannya adalah A tambah B atau A or B ya. Maka reduknya kita pisah satu-satu ya, kalau dia kali kita gabung, kalau dia tambah kita pisah, yaitu A1 dan B. Lihat E4 dengan E5 ini sama ya, cuma posisinya terbalik ya. Di sini A or B-nya ada di sebelah kiri, kalau ini A or B-nya ada di sebelah kanan, tapi dia sama ya, dia sama. Ini namanya hukum asosiatif ya. Oke, atau hukum kumulatif ya. Jadi A, kalau di dalam hukum kumulatif A ditambah dengan B sama dengan B ditambah dengan A.
Jadi sama, ini hasilnya sama ya. Jadi kita nulisnya ini. Ingat, kalau dia muncul satu kali, ya muncul dua kali, maka kita cukup memilihnya satu. Ini AC, ini dua kali muncul, maka tulisannya AC saja. Selanjutnya A ini tiga kali muncul, maka cukup menulis A-nya satu kali. B muncul dua kali, cukup nulisnya B saja satu kali. Oke, ini adalah contoh ya dari aljabar Boolean yang sudah kita lakukan di atas, kita sempurnakan. Jadi kita lihat di sini, kita balik lagi konsep dari aljabar Boolean yang ada. Ya, ini caranya yang Bu Lucy bisa kasih. Ya, mudah-mudahan Anda paham karena sudah pernah belajar tentang aljabar Boolean. Jadi ini tidak, insya Allah tidak menyulitkan Anda. Ya, jadi ini adalah yang sebelum ini. Ya, ini Bu Lucy sempurnakan kenapa dapat hasilnya AC. Dari sini prosesnya. Ya, dapat AC, dan kenapa dia dapat AC ditambah dengan BC. Ini dia, ya, kita lakukan perkalian ya dengan cara seperti ini. Selanjutnya, kenapa dia dapat hasilnya A? Ini dia, ya, ini merupakan hukum penyerapan, namanya di aljabar Boolean. Jadi nilainya adalah A. Selanjutnya yang ini ya, kenapa nilai dapatnya adalah A ditambah B, datangnya dari sini. Ya, ini. Jadi mudah-mudahan ini tidak menyulitkan Ananda karena Ananda sudah pernah belajar sebelumnya tentang aljabar Boolean. Oke. Sekarang setelah kita dapatkan hasil reduknya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan general rule. Kita ingin mendapatkan ya pengetahuannya, ya knowledge atau pengetahuan. Hasil reduct yang diperoleh tadi kita gunakan untuk menghasilkan knowledge dengan mengacu pada tabel decision system. Ya, di table system. Jadi dari kita ya, kita dapatkan yang pertama tadi hasil reduct kita itu adalah AC. Ya, tadi AC. Yang A tadi adalah kalau kita balik ke decision system pada tabel system, ya, tabel decision system, yang A itu adalah untuk fasilitas. Ya, yang A untuk fasilitas, yang C adalah untuk reputasi. Ya, reputasi. Oke. Berarti di sini ya AC, yang AC itu ini AC, ingat A, jadi A itu adalah fasilitas, yang C itu untuk reputasi. Ya, ingat AC kita dapatkan dari hasil reduct. Ini reduct ini AC. Ya, AC ini reductnya AC yang pertama. Ya, hasil reduct yang pertama adalah AC, maka A itu adalah untuk fasilitas, yang C itu adalah reputasi. Ya, reputasi, atau kita tulis fasilitas, reputasi, ya. Maka untuk mengenerate knowledge atau pengetahuannya ya yang dihasilkan, artinya jika fasilitas sama dengan kurang lengkap ya. Jadi fasilitas tadi adalah kurang lengkap, lengkap, dan sangat lengkap ya. Jadi jika fasilitasnya kurang lengkap, dan ingat reputasi hanya tadi ada baik dan sangat baik. Ya, jadi jika fasilitas sama dengan kurang lengkap dan reputasinya baik, maka dan penjualannya kurang laris. Kita lihat di sini, kurang laris. Benar nggak gitu ya, dari tabel decision ini ya. Jadi jika fasilitasnya kurang lengkap dan reputasinya baik, maka keputusannya adalah kurang laris ya. Selanjutnya, untuk yang kedua dari pengetahuan yang kedua adalah jika fasilitasnya kurang lengkap, ya fasilitasnya kurang lengkap, maaf ini reputasi maksudnya, dan reputasinya sangat baik, maka penjualannya adalah laris. Ya, ini maaf, ini adalah reputasi. Ya, ini adalah reputasi, bukan fasilitas, tapi adalah reputasi. Oke, selanjutnya, jika fasilitasnya lengkap dan reputasinya baik, maka penjualannya laris ya. Ingat tadi kita cek lagi ya, lengkap itu ya, ini lengkap ya. Selanjutnya di sini kurang, jika dia fasilitasnya lengkap dan reputasinya baik ya, kebetulan dia fasilitasnya dengan lengkap, dua-duanya lengkap, sama-sama reputasinya baik, itu adalah keputusannya laris, maka kita bisa gabungkan C3 dan C4 ini jadi satu ya. Jadi di sini hasil reduct yang ketiganya, jika fasilitas lengkap dan reputasi baik, maka penjualannya laris. Selanjutnya yang keempat, jika fasilitasnya sangat lengkap dan reputasinya sangat baik,
maka penjualan sangat laris. Kenapa di sini reputasinya cuma sangat baik? Kita cek di dalam tabel decision system tadi. Ya, decision system kita cuma punya sangat lengkap, itu sama-sama reputasi sama-sama sangat baik dan kepenjualannya sama-sama sangat laris. Jadi itu dia. Jadi untuk yang redact AC, hasil redact AC kita bisa mengenerate atau bisa menghasilkan pengetahuan sebanyak 4 ya, sebanyak 4. Maaf ya, tadi ini adalah reputasi. Ini salah ketik ya, ini adalah reputasi. Oke. Selanjutnya, hasil redact yang kedua adalah BC. B itu adalah transportasi, yang C adalah reputasi. Jadi kita nulisnya transportasi, reputasi atau transportasi dan reputasi. Oke, kita akan sama mengenerate-nya ya. Jadi tadi dari transportasi ya. Transportasi itu ada tadi kurang lancar, lancar dan sangat lancar. Reputasi cuma ada 2, baik dan sangat baik ya. Berarti di sini jika transportasinya kurang lancar dan reputasinya baik, maka penjualannya kurang laris atau penjualannya laris ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat, kita balik lagi ya, kita lihat di sini, balik ke decision systemnya ya. Tadi jika transportasinya lancar ya, lancar dan reputasinya baik, keputusannya ada 2 ya. Kurang lancar ini, lihat, kurang lancar 1, ini reputasinya baik, sama dengan ini kurang lancar, reputasinya juga baik, tapi keputusannya ada 2. 1 kurang laris, yang kedua adalah laris. Maka kita menulisnya, menjadi rule-nya menjadi ya ini, jika transportasi kurang lancar dan reputasinya baik, maka ini dan penjualan kurang laris atau penjualan sama dengan laris. Ya, itu datangnya dari tabel decision system tadi. Oke, jika transportasinya sama dengan kurang lancar dan reputasinya sangat baik, maka penjualannya sama dengan laris. Ya, kita lihat lagi ya. Kita balik lagi ke tabel decision system tadi ya, caranya. Berarti tadi jika transportasinya kurang lancar dan reputasinya sangat baik, maka keputusannya adalah laris. Ya, itu kita dapatkan dari rule yang kedua dari redact yang kedua. Oke, sekarang rule yang ketiga, transportasi lancar dan reputasinya baik, maka penjualannya adalah laris. Ya, maka penjualannya adalah laris. Kita lihat lagi tadi, ya. Nih, jika transportasinya lancar dan reputasinya baik, di sini keputusannya adalah laris. Ingat, lancar di sini tidak ada yang sangat baik, maka kita cukup menyebutnya jika transportasinya sama dengan lancar dan reputasinya baik, maka keputusannya adalah laris. Oke, selanjutnya yang rule yang keempat itu adalah transportasi sangat lancar dan reputasi sangat baik, maka penjualannya menjadi sangat laris. Oke, itu adalah ya pengetahuan yang dihasilkan dari redact BC atau redact dari transportasi, reputasi. Oke, tadi adalah di hasil redact yang ketiganya adalah nilai B. Ya, jadi B itu, kalau B itu adalah untuk transportasi. Jadi transportasi kurang lancar, maka penjualannya kurang laris atau penjualannya laris. Jadi hanya satu ya atribut kondisinya. Ya, atribut satu kondisi, karena ini tadi cuma untuk transportasi saja, tidak ada N di sini. Ya, jadi jika transportasinya lancar, maka penjualannya sama dengan laris. Jika transportasinya sangat lancar, maka penjualannya sangat laris. Ingat, membuat rule ini kita harus mengacu kepada tabel decision system. Ya, selanjutnya kita dapat hasil redact yang keempat. Ya, hasil redact yang keempat selain B itu adalah A. Ya, A itu adalah tadi untuk fasilitas. Ya, fasilitas. Jadi fasilitas tadi nilai atributnya kurang lengkap, lengkap dan sangat lengkap. Ya, di sini jika fasilitasnya kurang lengkap, maka penjualannya kurang laris atau penjualannya sama dengan laris. Jadi ada 2. Fasilitasnya lengkap, maka penjualan laris. Jika fasilitasnya sangat lengkap, penjualan sangat laris. Ya, itu adalah hasil pengetahuan yang kita peroleh dari redact. Oke,
road set ini ya, road set atau road set teori ini bisa kita uji apakah benar apa yang sudah kita kerjakan secara manual tadi, benar nggak sama hasilnya dengan menggunakan tool. Nah, tool yang bisa kita gunakan untuk menguji kebenaran dari road set yang kita hasilkan atau pengetahuan yang kita hasilkan dengan road set ya, itu adalah salah satunya adalah Rosetta. Nama toolnya adalah Rosetta. Ini adalah tool yang bisa yang kita gunakan. Langkah-langkah dalam mengujinya, pertama adalah Ananda harus menginstal dulu ya, harus install dulu aplikasi atau software Rosetta-nya di perangkat Ananda. Jadi pertama aktifkan dulu software Rosetta-nya. Selanjutnya kita pilih new atau open ya, kita pilih new open. Ini adalah bentuk dari dialognya ya. Jadi kita pilih new atau open. Selanjutnya ya, kita arahkan kursor pada P ya, atau structure ya, structure, kemudian klik kanan ya, itu ada ODBC ya, ODBC nih, klik ya. Selanjutnya setelah ODBC-nya dipilih, klik OK. Selanjutnya klik open database ya, jadi open database-nya diklik, nanti dipilih database yang kita akan uji ya, di database yang kita uji tadi itu adalah tabel yang di system tadi ya. Selanjutnya setelah dipilih ya, ini kemudian klik new ya, kemudian pilih driver do Microsoft Excel, berarti data yang kita simpan tadi kita simpan di dalam Microsoft Excel ya. Kita beri nama tabelnya adalah penjualan ya, penjualan. Jadi kita pilih, setelah kita pilih kita klik OK. Selanjutnya ya, klik penjual OK ya, maka akan keluar seperti ini. Jadi ada ODBC importnya. Jadi di sini ya, objeknya itu adalah tadi objek, nama atributnya tadi ada E1, E2, E3 sampai E12 ya. Jadi sementara atribut kondisinya fasilitas, transportasi, reputasi, dan atribut keputusannya adalah penjualan ya. Selanjutnya kita klik OK. Oke ya, ini selanjutnya kita akan kembali ke software Rosetta-nya ya. Anda pilih tanda plus ya di structure-nya di sini, pilih di structure, kemudian double klik pada sheet-nya, sheet 1S-nya untuk melihat data yang sudah terhubung. Jadi kalau sudah benar tadi langkahnya, maka akan keluar seperti ini ya, akan keluar seperti ini. Jadi number of sublink levelnya 5, number suitable or simple per levelnya 10 ya. Ini adalah ya, setelah itu kita klik ya, setelah Anda arah kursor pada the sheet, kemudian klik kanan, pilih reduce ya, reduce atau dynamic reduct ya, dynamic reduct. Oke, untuk melihat hasil reduct-nya, kita double klik pada R-nya. Di sini kita klik double klik ya pada R atau no name ya, maka akan keluar seperti ini. Jadi akan kelihatan supportnya berapa, linknya berapa. Ya, ini oke. Oke, selanjutnya kemudian close. Ya, kita akan kembali ke sini. Selanjutnya arahkan kembali kursor pada R no name, kemudian klik kanan dan pilih generate rule dan oke kan. Ya, setelah maka akan Anda hasilkan ini. Jadi kita mendapatkan ya rule sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sama ya. Jadi setelah kita generate rule-nya secara manual, kita dapatkan hasil 14, dengan menggunakan tool juga ternyata 14. Jadi kesimpulannya, pengetahuan yang diperoleh secara manual sama dengan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan software Rosetta. Ada 14 pengetahuan yang dihasilkan. Ya, sekedar pengetahuan buatan Anda. Kalau Anda ingin mengujinya, dan sebaiknya nanti kalau ada waktu kita akan uji ya, dengan menggunakan tool-tool yang ada dari beberapa algoritma yang sudah kita pelajari. Ya, jadi selain Rosetta, tool lain yang bisa digunakan untuk road set ini itu ada ROS2 dan ada RSys. Oke, ya. Untuk memudahkan atau ingin untuk mengecek Ananda paham atau tidak dengan metode atau dengan algoritma road set ini, dengan metode prediksi dengan menggunakan road set ini, Bu Lucy mohon ya Ananda mencobanya dengan menggunakan data yang ada di sini ya. Ini adalah
himpunan, ini adalah data kegempaan yang dihimpun dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Oke, jadi ini adalah sampelnya. Jadi kalau tadi kita sebut dengan objek ya, kita di sini kita kasih nilai ininya adalah sampel. Jadi sama, sampel dan objek sama. Jadi banyaknya sampel atau objek ada 10, kalau tadi ada 12. Ini atribut kondisinya K1, K2, K3, K4, K5. Ini adalah atribut kondisi. Sementara prediksi ini adalah atribut keputusannya. Jadi MS ini ya, MS ini adalah ya, jadi K1 itu adalah geodesinya, K2 adalah geomagnet, K3 adalah geologi, K4 adalah seismologinya, K5-nya adalah seismic velocity-nya, MS artinya memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Ya, selesaikan kasus ini dengan menggunakan metode Rorschach. Maka dan kira-kira pengetahuan baru apa yang didapat ya. Itu saja yang bisa Lucy sampaikan. Mohon maaf dari salah dan khilaf ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akan berdiskusi pada kelas pertemuan nanti ya. Jika ada pertanyaan dan jika Anda juga tidak paham dengan materi ini, kita bisa diskusikan pada jam kuliah. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.